Ikhlas ya Pak ya, itu ya mendengarkan baik ya. Mas dan Baitur Rahim yang dirahmati Allah. Selanjutnya mari kita mendengarkan kata-kata sambutan. Sambutan yang pertama adalah Ketua DKM Masjid Baitur Rahim. Ya iyalah, yang artis ya. Ya, mujahidah semua nih, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Bapak Lurah Malakasari, Abidin yang telah hadir di Via Paris sekarang yang sudah lewat. Yang bertema apa dan bagaimana hijrah. Ma wa kaifa hijrah. Kita kira-kira begitu masalah. Maaf yang sebesar-besarnya karena seperti itu tidak di luar jangkauan kami, di luar kemampuan kami. Harus senantiasa di kekuatan kemampuan yang sangat terbatas. Dan juga ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat jamaah yang ada di lingkungan khususnya dan hadirin dan hadirat yang hadir pada saat Masjid Baitur Rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Hadirin sidang majelis ilmu dan zikir berpuasa kepada Allah. Pertama-tama dan paling utama tetap kita ajarkan bersyukur kita dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita punya cucu kita telah kita membagikan satu manfaatnya dan teman-teman yang hadir hari ini juga mudah-mudahan kita akan mendapatkan suatu manfaatnya. Yang akan mengisi tausiah pada kesempatan subuh keliling Ormas di Masjid Baitur Rahim. Yang saya hormati Bapak Haji Febri Hasan, Ketua DMI cabang Kecamatan Duren Sawit. Yang saya hormati Bapak Haji Abdul Muin, Ketua DKM Masjid Baitur Rahim. Yang saya hormati Bapak Haji Eman Sulaiman selaku Ketua DMI Ranting Kelurahan Malakasari sekaligus Ketua Forkomas Kelurahan Malakasari. Yang saya hormati para Ketua DKM Masjid se-Kelurahan Malakasari. Yang saya hormati para Ketua RW, anggota RMK, Ketua RT, dan tokoh masyarakat sesepuh di lingkungan Kelurahan Malakasari serta Bapak Ibu jamaah forum komunikasi Forkomas subuh keliling yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan iman sehat sehingga dapat meluangkan waktu, meringankan langkah menghadiri majelis ilmu subuh keliling Forkomas di Masjid Baitur Rahim. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada seluruh pengikutnya. Insya Allah kita jadi pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan mengharap syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi kepada Forkomas yang sudah melaksanakan secara rutin ya, senantiasa pembangunan mental spiritual di lingkungan Kelurahan Malakasari, dan sekarang ditambah lagi ya, pengembangan ekonomi kerakyatan yang mempengaruhi umat melalui kegiatan bazar. Ini sudah momen yang kedua kali ya Pak ya. Ya kita berharap semakin hari semakin ke depannya semakin ramai dan ekonomi umat bisa meningkat sehingga ini jadi
suku keliling ini. Selanjutnya saya ingin juga sampaikan Bapak Ibu sekalian, kita masih di tengah pandemi COVID-19 ya. Saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian yang belum vaksinasi booster untuk segera melaksanakan vaksinasi booster di sentra-sentra vaksin yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu di puskesmas kecamatan atau di gedung P2 PTKP ya, di samping rumah sakit Duren Sawit. Di samping itu juga pada kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan ya, kita juga di samping tadi kewaspadaan terhadap COVID-19, kita dihadapkan oleh kasus demam berdarah Bapak Ibu. Jadi minta tolong saya mengingatkan untuk senantiasa menjaga lingkungan rumahnya untuk melaksanakan program 3M ya, menutup, menguras, segera mengumpul barang-barang yang tidak terpakai sehingga tidak menjadi potensi sarang nyamuk ya. Yang kedua saya ingin juga sampaikan kita di bulan Agustus ini memasuki bulan imunisasi anak nasional ya, dimana mulai hari Senin besok sudah dimulai kegiatan di setiap harinya ya, di masing-masing posyandu RW. Maka saya mengharap kepada Bapak Ibu sekalian yang ada anaknya atau cucunya yang berusia di bawah 5 tahun ya, di bawah 5 tahun untuk membawa putra-putri atau cucunya itu untuk melaksanakan imunisasi lengkap di posyandu RW sesuai dengan jadwalnya ya, mulai dari hari Senin besok. Terakhir saya ingin sampaikan juga ini sudah bulan Agustus di mana pemerintah dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta ya, sudah menerbitkan Pergub 23 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, terutama sekali Pak Lurah kita Pak Rusli Abidin dan juga Bapak Ketua DKM Bapak Abdul Muin, orang tua kita Ustaz Tobri Hasan dan juga Pak Eman Sulaiman, Bapak Ibu hadirin, para ketua masjid dan musola serta majlis taklim di sekitaran Malakasari. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan keluarga kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama bersyukur atas segala macam nikmat. Bisa dihitung nggak? Tadi pajak bisa dihitung ya? Bisa kalau ya. Tapi kalau nikmat Allah bisa dihitung? Tidak bisa. Dalam Al-Quran 2 ayat di surah yang berbeda, surah Ibrahim dan surah An-Nahl. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat dari Allah, kamu nggak akan sanggup. Maka jalan keluarnya cuma satu, bersyukurlah. Selain nikmat iman dan Islam, ingat ada nikmat penting dan genting, yaitu nikmat waktu. Disadari atau tidak, sekarang sudah masuk dari sisi kalender Islam, yaitu 1444 ya. Bulannya apa Pak? Tanggal berapa Pak? Selisih 2 hari, lebih cepat 2 hari. Kalau sekarang Agustus tanggal 6, kalau Al-Muharram tanggal 8. Di situ aja kita sudah berasa cepat tua ya Bu ya. Begini duduk perkaranya. Pencetusnya beda, sistemnya beda. Kalender Masehi, kalender nasional, basisnya matahari syamsiah. Maka setahun itu 365 hari. Sementara kalender Hijriah basisnya bulan Qamariyah.
Jumlah hari dalam setahun cuma 354. Berapa selisihnya? 11. Berarti kita cepat tua 11 hari dari sudut pandang kalender Hijriah, kalender Islam. Kalender Islam dicetuskan memang terlambat. Di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sejak Nabi lahir, dibangkit menjadi Nabi, berdakwah sampai wafat belum ada kalender Islam. Tapi nama hari, nama bulan sudah ada. Coba kita ingat Sirah Nabawiyah yang membuktikan bahwa belum ada kalender Islam. Rasulullah dilahirkan hari Senin, sesuai sabda beliau sendiri ketika ditanya puasa Senin Kamis kan? Rasulullah menjawab, di hari Senin aku dilahirkan. Itu datanya. Lalu tanggalnya diperselisihkan. Ada yang menyebut 9, 10, 11 dan 12. Yang masyhur tanggal 12. Bulannya Rabiul Awal. Sudah ada nama bulan. Tapi tahunnya tahun apa? Kenapa nggak macan, Bu? Kenapa Pak Gajah? Ibu ingatnya sarung suami aja ya? Diberi nama gajah ada kaitannya peristiwa menjelang kelahiran Nabi. Kata Syekh Sofiur Rahman di kitab Sirah Nabawiyah, 3 bulan menjelang kelahiran Nabi ada peristiwa besar, upaya merobohkan Ka'bah. Lihat surah 105 Al-Fil kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan seterusnya sampai ayat terakhir apa? Fa ja'alahu ka'asfin ma'ruf. Nah, peristiwa itulah dicatat oleh bangsa Arab ketika itu. Amul fil, tahun gajah. Lalu Rasulullah tumbuh berkembang, bahkan dibangkit menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun pun belum ada. Dan memang tidak ada masalah. Ada problem, langsung tanya pada Rasulullah. Seperti penetapan Ramadan, langsung aja Rasul bilang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Udah kan? Baik. Kapan kalender Islam ditetapkan? Jauh setelah Rasulullah wafat, yaitu di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Konversi kalender Masehinya 638. Sahabat sepakat mengambil momen peristiwa penting dalam sejarah Islam. Hijrahnya Rasulullah bersama sahabat dari mana ke mana? Dari Makkah ke Madinah. Dulu Makkah namanya Makkah, pakai pak berubah menjadi mim. Lihat surah Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi di Makkah. Pakai pak itu. Bakaya bagi artinya menangis. Penamaan itu dikaitkan dengan hijrahnya anaknya Nabi Ibrahim. Siapa Bu? Dari emak yang mana? Oh, bingung kan? Kalau tanya emak yang mana, bingung. Bapak apa? Hajar ya. Tapi kalau tanya ibu, jawabannya agak putus, Pak. Siapa istri Nabi Ibrahim yang kedua? Hajar. Hajar. Memang biasanya kalau nyebut yang kedua agak putus, Pak. Hajar. Karena namanya siapa? Hajar. Itu ya. Nah, baik. Nah, Nabi Ibrahim dulu menetap di Palestina. Beliau asli Irak, Babilonia. Istrinya Sarah maupun Hajar orang Mesir. Nah, ketika lahir Ismail disuruh hijrah kan? Kemana? Nah, ke Makkah, dulu Makkah. Singkat riwayat, dibawalah ke Makkah. Nabi Ismail masih bayi, haus, menangis, mau minum nggak? Makanya bundanya itu Hajar yang dia sofa marwah kan? Cari air kan? Muncul air apa? Nggak bisa. Nah, menangisnya Ismail itu bakaya beki, menangis. Nah, itulah disebut di mana? Di tempat Makkah yang ada menangis. Siapa itu? Baik. Kemudian Rasulullah SAW diperintahkan itu
dari Mekah ke Madinah. Madinah dulu namanya apa? Yasrib. Silakan buka surah Al-Ahzab 33 ayat 13. Di situ ada kata Yasrib. Nah, peristiwa inilah dijadikan momen untuk penetapan kalender Islam. Di zaman siapa ditetapkan? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Menurut catatan kalender Masehi, Rasulullah wafat 632 Masehi. Sementara zaman Umar 638. Berapa jaraknya? 632, 638, 6 atau 7 tahun. Karena ada selisih sistem ya, ada eskalasi jumlah. Umar dan sahabat sepakat mengambil peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah Nabi terjadi bulannya Rabiul Awal. Bapak Ibu jamaah sekalian, cukup unik nih dari sisi tinjauan sejarah. Rasulullah lahir Rabiul Awal bulan, Rasulullah hijrah Rabiul Awal, dan Rasulullah wafat pun bulan Rabiul Awal. Dan catatan sejarah inilah yang tepat. Rasulullah wafat Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nah, lalu sahabat menetapkan peristiwanya hijrah bulannya bukan Rabiul Awal, karena ada bulan haram. Surat Taubah surah 9 ya, yang tanpa basmalah. Benar? Baik, di ayat ke-36 halaman kiri itu, halaman genap di bagian tengah menjelang bawah. Bapak Ibu halaman Quran apa enggak? Kayaknya halaman rumah aja dia apa? Ini jarang saku lagi. Al-Quran halaman cuma 2, kalau nggak kanan kiri, benar. Halaman kanan untuk nomor halaman, ya ganjil, kiri untuk genap. Itu standar Madinah gitu. Beda dengan cetakan lokal. Kalau cetakan lokal satu halaman polos aja itu ada yang 16 baris, ada yang 18 baris. Tapi kalau cetakan Madinah 15 baris. Apa ini? Walaupun kita nggak hafal 30 juz, tapi anak-anak kita sudah mulai juz 30 ya. Anak-anak sempat muter 2 kali. Gak apa-apa lah anak-anak. Dah baik, mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Masuk anak-anak kita. Baik. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, di surat Taubah tadi ayat 36 dapat informasi bahwa kurun waktu setahun berapa bulan? 12. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi intinya Allah menegaskan jumlah bulan dalam setahun 12, sama kalender manapun. Benar? Kalender Islam, kalender Masehi, kalender Cina, kalender manapun. Yang beda cuma satu, Pak. PNS. Setahun 13. Pak Bulmen dapat benar Pak Eman ya? Setahun berapa? Berarti ada 13 apa? Nah, belakang tidur dia. Ini pensiunan semua ya. Nah, setahun 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Surat Taubah ayat 36 cuma global menyinggung. Maka muslim yang baik ketika mencari rincian rujukan agama, kembali ke pedoman pokok yaitu as-sunnah, hadis Nabi. Di antaranya apa tercantum di kitab Riyadhus Shalihin pada bab larangan berbuat zalim bab ke-26. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Bakrah Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, itu sanadnya begini. Rasulullah bersabda, "Inna zaman, sesungguhnya waktu, qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ardh." Sesungguhnya zaman waktu akan terus berputar, berganti sama di saat Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu, 1 tahun itu 12 syahran. Berapa jumlahnya? Dalil yang sahih pasti saling menguatkan. Surat Taubah menyebut setahun 12, hadis sahih menyebut setahun 12. Sama nggak itu? Match nggak? Nah, baik. Kemudian Nabi melanjutkan, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Sama dengan surat Taubah. Di hadis inilah dijelaskan siapa bulan haram. Salasun mutawaliyat. Bulan haram yang 4, yang 3 letaknya beriringan. Yang
yang satu berpencar. Siapa bulan haram yang 4? Beliau menyebut Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Lalu kaitannya apa di zaman Umar tadi penetapan kalender Islam? Peristiwa hijrah realisasinya bulannya Rabiul Awal. Tapi karena Rabiul Awal bukan bulan haram, maka dicari bulan haram terdekat. Mundur, backdated 2 bulan itu. Coba mundurin. Apa enggak kalender Islam? Rabiul Awal mundur, Safar mundur lagi, Al-Muharram. Maka ditetapkan kalender Islam, peristiwanya hijrah, tapi bulan pertamanya Al-Muharram. Itulah sekelumit sejarah. Ini ngomong-ngomong apa nih? 12. Tadi Pak Ketua Panitia sudah gubor-gubor soal door prize ya. Kalau bisa jawab, ada door prize nggak? Ada. Kalau nggak ada prize-nya saya door aja. Supaya yang kasus dor-doran itu ya. Ini ada ajudannya sih. Nggak ikut ya. Itu Pak Iman punya ajudan untuk Pak Yordan. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi itulah sekelumit sejarah kalender Islam. Perlu dan harus kita tahu karena kaitannya ibadah. Susunannya Al-Muharram 1, 2, Safar, habis Safar sebut Safar sebut gitu? Enggak, habis Safar Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Habis Syawal apa? Zulqa'dah, ditutup Zulhijjah. Dari sisi sejarah kita juga harus perhatian ini. Ya, para pemimpin kita menasihati jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Apalagi termasuk ditambahkan sama Ustaz kita jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Setuju? Jangan jas merah aja, jas hijau juga itu. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Di bulan Agustus tanggal 17 itu proklamasi. Benar Pak? Banyak jasa ulama nggak itu? Jangan remehin itu. Kenal nggak Bung Tomo itu? Yang teriakannya takbir, merobek bendera siapa itu? Londo. Merah putih biru ya? Biru merah putih. Merah putih biru. Yang disobek apanya? Birunya. Teriakannya apa? Nah ini ya. Bapak tahu nggak proklamasi itu ditetapkan para pendiri bangsa ini sekalian di bulan Agustus kan? Ini ada kaitannya ini. Ketika itu para pemimpin bangsa khususnya Muslim urun rembuk ingin menetapkan proklamasi. Tahu nggak saat itu? Bulan Ramadan itu, harinya Jumat itu, tanggalnya 9, 13/4 Hijriah. Kita hafalnya kan nasional aja. Hari Jumat tanggal 17 bulan Agustus 1945. Nah sekarang ini udah yang berapa nih proklamasi? Apa nggak? Udah berapa tahun nih? 77. Bapak berapa tahun? Oh ini masih seksi kan? Ini masih di depan seksi di second prosiji. Masih sedang. 77 tahun, benar Pak? Dan bahkan 2045 sudah ditetapkan menjadi tahun emas karena genap 100 tahun nanti. Kita masih ada kan? Masih ada? Masih ada kan? Nah, maunya begitu. Ya sudah, yang penting sekarang. Baik, kaitan pengetahuan kalender Hijriah dengan ibadah banyak. Contoh, puasa sebulan penuh setahun sekali adanya di bulan puasa wajib Ramadan. Enggak, saya maunya September beli kan? Enggak boleh, itu harus bulan Ramadan. Kemudian saya mau ibadah haji, bulannya apa? Enggak, saya maunya Agustus, haji proklamasi. Enggak, Zulhijjah. Puasa sunnah Bu, Bapak di tengah-tengah bulan ada nggak? Tanggal berapa? Bulan apa? Ya bulan Masehi atau bulan Hijriah? Ya Hijriah.
nawarin sarapan mas gak makan, ya puasa ya, iya. Tanggal berapa? 15 berapa? Agustus, puasa apa itu? Ya, bulannya harus kalender Hijriah. Dan sekarang dari sisi nama, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. 5:30. Saya tanya wasit ada ekstra baik? Boleh. Gimana Pak wasit? Atau sarjana tadi? Baik. Yang mau izin tambah lagi sedikit. Jamaah sekalian, kalender Islam mengambil momen hijrahnya Nabi ke Mekah dan Madinah, maka kalender kita dinamakan Hijriyah. Apa itu hijrah? Hajaro yuhaji. Secara umum orang mengartikan perpindahan dari satu titik ke titik lain, berpaling seseorang dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Tapi jangan salah kaprah. Hijrah itu menurut Syekh Al-Utsaimin di kitab Syarah Riyadhus Shalihin ada 3. Yang baru kita tahu umumnya 1, perpindahan place to place, tempat ke tempat. Dan ternyata tidak. Jadi hijrah itu 1, perpindahan tempat, 2, perpindahan perbuatan dan kelakuan itu. Yang ketiga, berpindah dalam arti membatasi interaksi dengan orang-orang tertentu dalam rangka menyelamatkan diri ataupun meluruskan yang bersangkutan. Bahasa kerennya boikot, itu hijrah dari orang-orang tertentu. Baik, kita lihat satu persatu. Hijrah tempat sudah kan Nabi contohkan? Dari mana tadi? Mekah Madinah atas perintah Allah. Karena ketika itu situasi sangat genting. Rasulullah SAW sudah dikepung sama orang-orang kafir Quraisy. Bahkan diberi sayembara. Siapa yang bisa menangkap dikasih hadiah 100 ekor unta kan? Baik. Tapi Rasulullah tak kalah strategi. Atas bimbingan Allah meminta sepupunya Ali bin Abi Thalib tidur di ranjang. Benar? Pakai selimut beliau untuk meludah. Karena udah dikepung, pihak musuh sudah memantau terus itu. Tapi ada CCTV nggak? Hah? Ini Bapak diri forensik ya? Nah baik. Nah Rasulullah berstrategi itu. Dimintalah Ali untuk tidur di ranjang beliau berselimut ditutup. Menurut perkiraan pihak musuh kan itu Rasulullah bukan? Padahal siapa itu? Padahal Rasulullah sudah beranjak ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu kan strategi kan, mengatur strategi merancang, dibantu sama anak Abu Bakar, Asma dan Aisyah dan juga anaknya Umar, Abdullah bin Umar itu menyiapkan bekal lalu menyewa penunjuk jalan. Hijrah untuk menyelamatkan diri. Kita pun demikian. Kalau tempat tinggal domisili tidak kondusif, berbahaya bagi diri, keluarga dan agama, hijrah nggak? Hijrah nggak? Contoh seseorang tinggal di daerah rawan bencana, sebentar tempat, pindah nggak? Pindah nggak? Hijrah, pindah tempat. Apalagi yang tinggalnya di klaster, orang nyebutnya Riverside. Nah itu Bapak, ini developer ini. Seharus namanya itu apa? Rumpikal Pak, klasternya perumahan pinggir. Kan keren, Riverside. Karena Rumpikal. Ya ada di sana Pak Lurah, nama klaster itu kabel masjid, kafir belakang masjid. Ada. Kalau tempat tinggal saya kan border town ini. Di DKI saya masih Bekasi. Di daerah namanya mewah Pak, mepet sawah. Karena Bintara belakang kota Bintan masih ada sawah, saya bapak punya sawah. Itu mewah, itu mepet sawah. Duh kan banyak tempat-tempat ada sejarah penamaan. Coba lihat ini lagi-lagi dari sisi sejarah. Di daerah Tebet, Saharjo menjelang Pancoran itu ada perempatan namanya Perseju. Masih ingat kan? Itu bukan nama orang. Itu singkatan perempatan Supomo Saharjo. Itu sejarahnya gitu Pak, bukan nama orang. Persejo perempatan Supomo Saharjo. Jadi pertemuan dua jalan. Baik. Ada lagi kemarin jamaah ibu-ibu baru kenalan, saya tanya tinggal di mana Bu? Di Lampung.
ngaji di sini, tinggalnya di mana? Ternyata di mana, Bu? Lampu merah Plumpur. Iya, itu bisa kata dia. Tapi memang ada beberapa tempat pakai nama singkatan. Tapi benar itu. Dekat sana tuh Marcella Manggarai Selatan. Ada ya? Carmela Karen Belaka. Iya, itu Pak. Daerah nenek saya keren itu Pak, Chicago. Ini kali pasir benar dia. Itu sementara. Pak Lurah kan orang ini kan dari Rosaria. Di Batak Serong itu. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi itu contoh. Kalau tempat domisili tidak layak dihuni, hijrah nggak? Ingat hadis Nabi tentang niat nomor 1 di kitab Riyadhus Shalihin, nyinggung hijrah kan? Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Kan apalnya sampai situ kan? Karena Bapak Ibu suka diskon kan? Hadis aja di diskon itu. Padahal ada sambungannya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lanjutannya, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Itu baru kumlau itu. Main diskon aja sih. Innamal a'malu binniyat, yang penting itu mas kata. Oke, jadi sesungguhnya amal seseorang bergantung niat, dan seseorang dapat pahala dia bergantung niatnya. Nah, kata hijrah di sini. Siapa yang hijrah bersama Nabi ikut rombongan kan dari Mekah ke Madinah, itu ya. Tapi di dalam hatinya niatnya karena taat pada Allah dan Rasul dapat pahala. Tetapi walaupun fisiknya ikut berpindah dari Mekah ke Madinah, tapi di hatinya karena dunia atau karena seorang wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya dinilai ya sesuai dengan dia. Jadi hijrah tempat, apalagi rawan narkoba, undang-undang Malakasari apa ya? Hati-hati. Tapi di sini ada nggak Cikai Fashion Week? Nanti bikin Malakasari Fashion Week, tapi pakai kostum ya. Ya ini, pakai jekat jalanan orang nyebrang jadi berhenti. Itu ya, kreativitas silakan, tapi jangan melabrak aturan. Yang kedua, hijrah perbuatan. Ini juga lebih penting bagi kita. Kita disuruh nggak berubah? Disuruh berubah nggak? Apa mau begini aja? Hah? Bapak sama istri aja pintar tuh tentang perubahan. Kau tak seperti yang dulu lagi. Benar kan? Iyalah. Buka aja buku nikah, fotonya 16, sekarang 61. Bapak yang senior buka kopiahnya tuh, berubah nggak? Habis gelap terbit lah. Benar? Atau kita laki perempuan dengan bertambahnya usia dari sisi kalender Hijriah cepat tua kan 11 hari? Berubah nggak? Berubah. Lambat tahun di sini sudah berubah, habis gelap terbit lateral. Nih berubah nih, longsor, tahu nggak longsor? Kan ibu nggak usah operasi, tungguin aja nanti ada lesung bibir alami. Benar Pak? Jadi kita nih berubah nih, pandangan mata mulai kabur, gigi satu persatu gugur, makannya kembali gugur, tenaganya sudah teduh, jalannya maju mundur. Kalau sholat sering tersungkur itu, sebentar lagi masuk, berubah nggak? Berubah. Nah maka dari itu rubahlah, hijrahkan untuk perilaku kita. Surah Ar-Ra'd surah 13 di ayat 11 di tengah, prinsip perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada ayat itu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sebelum kaum itu berupaya mengubah nasibnya. Berarti kita disuruh kan hijrah perbuatan. Benar? Jangan malas pesimis, berubah dong. Dan diantara perubahan pada bagian kedua ini, perilaku dan perbuatan, termasuk di dalam penting rubah mindset kita. Change your mind, rubah nih pola pikir kita. Kalau nggak dijajah lagi,
Makanya kenapa sampai lama sih Belanda 350 tahun? Benar? Padahal itu nggak ada angkatan bersenjatanya, cuma VOC itu, dia misi dagang itu. Benar Pak? Kok bisa menguasai kita ya 350 tahun ya? Berarti yang pintar siapa tuh Pak? Yang belum ada. Makanya mau berubah nggak? Mau berubah nggak? Nah, rubahlah perilaku kita. Karena ada hadis Nabi lagi. Ketika menyebutkan indikasi Muslim yang baik, mudah-mudahan kita punya. Al-Muslimu, Muslim sejati itu indikasi utamanya apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dia bisa menyelamatkan saudara Muslim lainnya dari kejahatan apa? Lisan dan tangan. Mulutnya tidak usil, tangannya tidak jahit. Setuju? Itu kata Nabi. Lalu sambungan hadis. Wal muhajiru, yang disebut orang hijrah dari sisi perbuatan, siapa mereka? Man hajaro manahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa yang Allah larang bagi dirinya. Itu hijrah perbuatan. Bapak nih yang suka nongkrong misalnya. Selama ini kan nongkrong di Hollywood ya. Udah tutup tuh. Wah, ini kayaknya komandan tutup kan? Berubah dong, cari tempat yang lebih baik. Kalau sekedar minum hangat ya jangan yang miras lah, ya Pak ya. Tanya Pak Ade, bukan udah bocor jahe. Tuh nasi kucing, ada ginaster itu, lagi panas, ada nggak? Ada ya? Biar tetap. Itu kan halal, boleh nggak? Produk lokal loh, mantap itu. Nah, hijrahkan dong diri kita dari yang haram ke yang halal. Termasuk bapak kepada istri, berubah nggak? Itu udah saksi hidup tuh. Berubah nggak? Yang selama ini ringan tangan berubah ringan di kantong. Setuju nggak? Mau warna apa? Pasti merah jambu. Ibu juga berubah dong hijrah. Bu, kalau suami pulang kerja, ibu nunggu di teras, sambut apa sambut? Nah, ini para korban. Sambut apa sambut? Sambut dong, berubah. Penyambutannya apa? Kawin 3 atau kori? Ayo, ibu bandingkan menyambut suami pulang sama menyambut tukang sayur datang. Kadang-kadang suami sayur lewat Pak, panggilannya sakit di sini. Udah lewat tukang sayur panggilnya sakit. Giliran manggil suami bapak, bapaknya anak-anak, bapaknya anak. Berubah dong. Bapak juga manggil istri gitu dong. Jangan kau tak seperti yang dulu lagi. Jangan. Berubah ya. Oh, rumus ya. Meskipun kau tak seperti yang dulu, kau tetap milikku. Setuju gak? Perlu dicatat itu. Nah, itu hijrah perbuatan. Baik dari tutur kata, gerak-gerik perbuatan, berubah dong. Itu baru makanan, begitu juga cara mencari rezeki, berubah dong. Kan Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal udah jelas belum? Yang haram udah jelas belum? Tapi diantara wa bainahuma halal haram, siapa tuh di tengah-tengah? Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamunna katsirun minan nas. Ada perkara lain. Bahasa pesantren kata Mas, syubhat. Kalau bahasa Hollywood lemah-lemah. Kalau bahasa kampus tinggi ayat. Rubah dong cara mencari rezeki kita. Kadang-kadang di warung ngobrol karena kondisi masih imbas Covid ya Pak ya. Kan masih sulit tadi dibangkitkan ekonomi, makanya ada bahasa itu. Benar Pak? Keluar omongan, Mas, kondisi kayak gini jangan yang halal. Yang haram aja susah. Jawab hadis ini, Mas, jangan yang haram, yang syubhat aja suruh tinggalkan kan? Jadi jangan menjustifikasi. Rupa dong hijrahkan perbuatan kita tuh, mindset kita. Apalagi pasca Covid ini kan masih ada istilah PPKM. Tapi PPKM kalau tanya mudahnya ada udah. Ada nih. Ada PPKM lebih payah kamu. Benar kan?
hari, sepekan berapa hari? Sepekan berapa hari isinya? 7 orang buat tambuci jadi 8. Karena mereka menyebut pertama Monday, Monday, Tuesday, Wednesday. Tambuci. Mana? Dasarnya Monday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Jangan kalah juga orang kuat di Indonesia selain orang awal nih wong kita galau di Pak Ustadz Tongki. Oh jangan dikecilin tuh, lihat aja kapal selam ditelan. Kuat-kuat ya. Tapi orang Jawa nggak mau kalah Pak, beton Pak, beton. Apa beton tuh? Dijinangkan lulus. Oh berarti kuat-kuat kita ya. Tapi kenapa dijajah 350 tahun ya? Nah, jadi hijrahkan perbuatan kita. Dari malas menjadi rajin. Dari pelit. Dari pelit. Tadi kotak amal itu beredar, diisi, digeser. Digeser-geser. Diisi. Ya Bu ya? Ibu juga begitu. Bapak kita suami makin sabar, makin sayang, ibu makin hormat, makin peduli kepada anak-anak terutama itu. Kalau enggak ya kita itu SCBD Sudirman, Cihayam, Bojong Gede, Depok, Bapak panitia ya. Apalan dia? Gue kenal lagi namanya disebut. Nah jadi itulah hijrah yang kedua. Yuk kita berdoa. Mulai saat ini jangan suka nunda-nunda kebaikan. Orang yang dapat peluang seperti kita di dunia ini, lalu diabaikan peluang itu, nanti menyesal nggak? Menyesal nggak? Surah Al-Fajr ayat 24. Orang yang suka menyia-nyiakan peluang, perubahan karena lebih baik, menyiapkan bekal, tapi diabaikan, mereka akan bilang yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kalau mau menyesal sekarang, jangan sampai menyesal nanti di akhirat. Percuma. Benar Bu? Ini bapak-bapak tulis penyesalan di box truk bagian belakang. Seru itu Pak. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuan yang kusesali. Nah, kalau kutunggu janda biasa. Tapi itu saya setujunya dari sisi apa, betapa setianya orang sampai janda ditunggu. Bapak janda bolong aja nggak punya. Tanaman bukan. Nah yang ketiga terakhir sudah mulai agak siang. Bahwa hijrah yang ketiga adalah membatasi interaksi dengan orang-orang tertentu. Membatasi, memboikot. Dalam rumah tangga suami istri, lihat surah An-Nisa surah 4 ayat 34, halaman kiri bagian atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Itu ya. Jadi intinya laki-laki pemimpin rumah tangga. Allah yang menetapkan. Di tengahnya lihat, wallati takhafuna nusyuzahunna. Karena suami pemimpin rumah tangga, bila istrinya ada kecenderungan nusyuz, menyimpang, membangkang, luruskan. Bapak diamkan. Atau Bapak langsung ambil keputusan. Ikan cepat, ikan gabus, ditambah ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, nggak pakai. Jangan-jangan itu punya anggaran persiapan. Tunggu dulu, upaya dulu pelurusan. 3, pertama, faizuhunna, beri nasihat nggak? Nasihat, kalau di personalnya SP1 ya Pak. Berapa lama berlaku? Bukan, ini mantan personalis. Baik, kalau sudah sadar selesai. Tapi kalau masih menunjang, naik SP2. Contoh suami komplain dong, kumaha sabaraha tahun berumah tangga sama kok servisnya KW3. Pesan kopi jam 8 pagi, keluar jam 8 malam. Kopi apa Bu? Nah kalau istri seperti itu wajar lah para suami sering kopi di mana Pak? Oh kan aku itu sering kopi di luar. Apalagi Bu sekalinya bikinin tuh, ya Masya Allah bikinnya ngaduknya di dapur kotak-kotak. Disajikan beleberan lagi. Ini saya curhat Pak ya.
Apalagi cari warung kopi yang namanya spesial, kopi sianida apa gitu. Ya kasus tahun berapa? Bukan yang diracun, Pak. Bukan, ternyata kopi sianida itu kepanjangannya mau tahu? Komunitas pria siap menikahi janda. Kayaknya habis ini nggak sarapan udah bisa. Nah baik Bapak Ibu yang mas sekalian, jadi nasihat. Kalau udah sadar selesai, tapi kalau tidak naik yang kedua. Wahjuruhunna fil madaji. Ada kata hijrah nggak di situ? Yang dimaksud apa? Batasi interaksi, yaitu pisah ranjang. Kuat nggak? Kuat nggak? Yang namanya pisah ranjang ya memang pisah keluar kamar, Pak. Ini masih sekamar, berarti ekstra bed dong. Itu dalam rangka meluruskan istri biar dia rasakan itu sendiri, kedinginan rasa itu, ya Pak ya. Tapi ngomongnya, nah itu Bapak pengalaman. Katanya istri mampu bertahan kalau kami mana tahan. Ya udah itu hijrah, membatasi interaksi. Kalau udah sadar selesai, tapi kalau masih menunjang yang ketiga pilihan terakhir. Wadribuhun, pukul. Tapi pukulnya ada aturan Pak ya. Jangan seperti penonton tinju. Istrinya baru menunjang itu sudah langsung terus pakai uppercut, apa lagi Pak? Jab, apa lagi? Mantan wasit tinju. Terus langsung jatuh bukan TKO melainkan KO. Mertuanya datang dihitung 1, 2. Nah jadi itulah hijrah yang ketiga. Termasuk ketika berinteraksi selama kita nikah. Kan seringkali ada problem masalah sehingga tidak tegur-teguran kan? Diam-diaman kan? Itu namanya hijrah kan? Tapi ingat Rasulullah bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari menghijrahkan, memboikotkan. Boleh 3 hari. Tapi kadang-kadang ada yang culas juga sama temannya nggak teguran. Sini batas Nabi 3 hari ya. Karena hari pertama bayan, besok mulai lagi dari nol. Yang terbaik segera damai. Nah inilah tentang pembicaraan jenis-jenis hijrah. Mudah-mudahan bisa pahami dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua dengan sarana kajian subuh gabungan ini Allah beri ampunan, hidayah, taufik, ilmu yang bermanfaat. Semoga pula yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang lagi sulit dimudahkan, yang kekurangan dicukupkan, yang jomblo dapat pasangan, yang sudah berpasangan semoga bertahan, tambah bertahan dulu. Semua kita mati dalam husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ibu dan sekalian, selesai sudah kajian subuh keliling ini. Masjid Baitur Rahim takbir. Terima kasih.